untuk kita semua. Harga minyak goreng turun. Pemerintah menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Semua gara-gara harga minyak goreng melambung 2 bulan terakhir. Sampai-sampai awal tahun 2022, ramai berita harga gorengan naik. Viral di sosial media, harga gorengan naik jadi Rp2.000 per biji. Semua gara-gara harga minyak goreng gak turun-turun. Akhir Desember, harga minyak goreng yang biasanya belasan ribu rupiah per liter naik jadi lebih dari Rp20.000 per liter. Menyusahkan ibu-ibu rumah tangga dan menyusahkan pedagang kecil yang membutuhkan minyak goreng. Karena harganya sudah turun, ibu-ibu gak perlu panic buying ya, beli seperlunya aja. Dari informasi yang Unyil kumpulkan, ada beberapa alasan kenapa harga minyak goreng bisa naik. Pertama, CPO atau crude palm oil yang jadi bahan baku minyak goreng harganya naik. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kedua, faktor cuaca. Minyak goreng yang asalnya dari kelapa sawit sangat bergantung cuaca. Kalau cuaca nggak bagus, ya hasil panen ikutan turun. Ketiga, karena sepanjang tahun 2021 kegiatan mulai pulih. Jadi permintaan minyak goreng bertambah. Kalau produksinya sedikit tapi yang butuh banyak, sudah pasti harga bakal naik. Idealnya sih minyak goreng maksimal cuma boleh dipakai sampai 3 kali. Soalnya kalau minyak dipanaskan berulang-ulang berbahaya untuk kesehatan. Tapi kalau harga minyak lagi naik kan sayang. Solusinya memanfaatkan minyak jelantah untuk menambah cuan. Kenapa sih Kak Tenggo? Kenapa tuh lihat mainannya cuma buat anak kecil. Unyil doang yang bisa. Kak Tenggo. Nih Kak Tenggo, biar semangat, Unyil punya info yang mendatangkan cuan nih. Apa tuh Nyil? Kalau cuan gini mah aku semangat Nyil. Nah cuan aja semangat Kak Tenggo. Emang apa infonya Nyil? Nih infonya, minyak bekas jadi sabun. Emang bisa? Kalau dipakai di tangan jadi makin berminyak dong Nyil. Nggak kayak gitu Kak Tenggo. Soalnya ini udah pakai proses yang panjang. Wah, ya udah kalau gitu aku minyak infonya aja deh. Nyingok Kak Tenggo. Salah ya. Minyak jelantah termasuk limbah non B3 atau non bahan berbahaya beracun. Memang sih nggak beracun, tapi kalau dibuang sembarangan dampaknya nggak main-main. Limbah minyak jelantah masih bisa digunakan sebagai bahan baku produk lain. Karena minyak jelantah mencemari lingkungan, orang biasanya buang tuh di saluran-saluran air, di got gitu ya. Nah, kini di sini kita mengumpulkan minyak-minyak jelantah untuk kita olah menjadi sabun. Wih, keren ya. Sabun minyak jelantah ini banyak manfaatnya. Mulai dari cuci tangan, cuci piring, hingga cuci kain. Sabun ramah lingkungan ini juga memiliki pewarna alami. Yuk, langsung aja kita buat sabun minyak jelantah. Ada soda api yang sudah dilarutkan dengan air, minyak jelantah yang sudah disaring, dan pewarna alami. Soda api dicampur dengan minyak jelantah. Aduk-aduk sampai keduanya larut dan tercampur rata. Setelah itu tinggal dicampur pewarna alami deh. Harus segera dicampur pewarna ya, agar adonan tidak menggumpal. Terakhir tinggal dicetak deh. Diamkan pada suhu ruang selama 24 jam. This is it, sabun minyak jelantah. Kini ada beragam varian sabun minyak jelantah. Sabun daun kelor, jahe, kecombrang, indigo, hingga sereh. 500 gram minyak jelantah bisa menghasilkan 8 sabun. Sabun minyak jelantah dijual seharga Rp5.000 sampai Rp10.000. Kelebihan dari sabun minyak jelantah ini adalah bahannya semua natural.
Jadi nggak ada kimia-kimia sintetis yang biasanya ada di sabun komersial seperti SLS. Lalu keuntungan lainnya adalah tergantung dari ingredients yang kita masukkan ke dalam sabunnya. Misalnya kita mau masukkan serai. Nah, serai ini kan bersifat antibakterial. Jadi ini sabunnya bisa sebagai sabun antibakterial. Pada skala rumah tangga, minyak jelantah bisa diolah jadi sabun. Pada skala industri, minyak jelantah bisa diekspor. Minyak jelantah diekspor sebagai bahan baku biodiesel, alias bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau hewani. Minyak jelantah ini berasal dari berbagai bidang usaha. Ada hotel, restoran, pabrik, bahkan rumah tangga. Pokoknya tempat yang menghasilkan limbah minyak goreng deh. Selain menghasilkan cuan, biodiesel dari minyak jelantah juga bisa menyelamatkan lingkungan juga loh. Emisi karbon dioksida lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Tidak mengandung bahan kimia beracun seperti sulfur. Baik bagi lingkungan, tapi ada kelemahannya. Energi biodiesel lebih rendah, jadi tenaganya lebih kecil. Sebenarnya bukan cuma jadi bahan baku biodiesel yang berguna untuk bahan bakar kendaraan darat ataupun laut saja. Tapi minyak jelantah berpotensi jadi bahan bakar bioaftur untuk pesawat terbang juga loh. Kalau harga minyak terus naik, ada alternatifnya nggak ya? This is it, air fryer, yang sering jadi pilihan utama untuk menggantikan deep fried. Cara kerjanya memanfaatkan teknologi udara yang cepat menghasilkan panas di sekeliling makanan. Makanan rendah kolesterol. Dijamin gak gosong. Anti kecipratan minyak panas. Waktu dan suhu pemasukan bisa dikontrol. Kalau masakan sudah matang, mesinnya akan otomatis berhenti. Wadah kacanya juga membantu kita untuk memantau tingkat kematangan makanan. Kalau dibandingkan memasak dada ayam di wajan biasa, kandungan lemaknya lebih tinggi. Air fryer dapat mengurangi kadar lemak sampai 75% karena menggunakan sedikit minyak. Malah bisa juga loh memasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Nyil, nih aman Nyil. Aman Katenggo. Yang penting Katenggo ikut arahan Unyil ya. Iya Nyil. BTW Katenggo, abis main ginian, jangan lupa cuci tangan ya. Oh, pakai yang sabun minyak tadi Nyil. Iya. Oke. Ada kan di rumah? Ada Katenggo. Nah, buat sobat Unyil, jangan lupa nonton si Unyil dari hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Trans 7. Nyil, ayo let's go Nyil. Tapi aman ya enggak? Nyil nih aman Nyil. Ayo Katenggo, 1, 2, 3. Nyil. Iya kan si Katenggo orang kita. Nah, iya. Aduh, untung gak jadi jalan Nyil.